Ada pertanyaan menarik dari Dr. Richard Lee. Pak Pendeta, tapi kayak gini, tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsiran. Penafsirannya. Sangat normatif dijawab oleh Bapak Pendeta. Masih mengkritisi pembicaraan antara Bapak Pendeta Gilbert dengan Dr. Richard Lee. Memang ada hal-hal yang memang perlu saya klarifikasi, ataupun bukan saya klarifikasi, saya harus menyampaikan bahwa ada hal-hal yang memang harus disampaikan secara alkitabiah. Tidak normatif saja seperti itu. Karena orang berteman, ya saya akan sampaikan ya sesuai dengan kualitas teman. Tetapi firman Allah sebenarnya harus betul-betul tidak normatif. Harus berdasarkan dengan firman Allah, ya. Banyak hal yang saya dengar juga bagus, ya. Itu juga bagian daripada bagaimana bagian dari toleransi, menghargai prinsip agama orang lain juga bagus. Tetapi ada hal-hal prinsip yang memang mestinya kita sampaikan saja. Ada pertanyaan menarik dari Dr. Richard Lee, dan pertanyaan ini sebenarnya bagus ya untuk kita jawab, ya. Bagus sekali untuk dijawab dengan prinsip-prinsip Alkitabiah sebenarnya. Ya. Tetapi saya melihat Bapak Pendeta menjawab dengan ya normatif saja. Coba kita dengar sebentar. Pak Pendeta, tapi kayak gini, tadi kan Pak Pendeta bilang kan Tuhan itu satu. Ya. Surga itu satu. Ya. Tapi kenapa agama itu banyak? Penafsiran. Penafsirannya. Tapi kan penafsiran ini berbeda-beda, Pak Pendeta. Ya. Ya. Jadi pertanyaannya sebenarnya bagus ya pertanyaannya. Pak Pendeta, kenapa banyak agama? Banyak agama. Ya berawal dari Tuhan, berawal dari Pak Pendeta mengatakan bahwa ya kita punya surga yang satu, Tuhan yang satu, neraka yang satu. Lalu pertanyaannya, kenapa banyak agama? Lalu sangat normatif dijawab oleh Bapak Pendeta. Tafsir. Karena tafsir, banyaklah muncul agama. Nah sebenarnya pengertian tafsir ini dibawa dalam konteks apa dulu? Karena kalau tafsir berarti ada sesuatu yang kita bisa lihat secara visual, kita baca, ya, ada narasi, ya, baru kita masing-masing tafsir, kan seperti itu. Dan ya saya coba untuk membantu saja untuk menjawab secara ya tidak juga mendalam, tetapi ya berdasarkan fakta-fakta saya akan menjawab terhadap Dr. Richard Lee, ya. Pertanyaannya juga bagus. Oke, terkait dengan kenapa banyak agama-agama, ya saya pikir ini penting ya untuk kita ketahui bersama bahwa sebenarnya di Indonesia itu diakui 5 agama atau 6-7 agama, ya. Tetapi sebenarnya ada juga agama-agama suku, ya. Ada agama-agama suku. Sebelum ada 5 agama atau kalau tidak salah 7 atau 8 agama ya sekarang ini yang diakui pemerintah, kan ada agama-agama suku. Banyak agama-agama seperti aliran kepercayaan itu juga agama, ya. Yang ada di Jawa dan yang lainnya. Sebenarnya apa sih sebenarnya membuat agama itu banyak? Jadi pertanyaan tentang banyaknya agama di bumi dapat dijawab dari berbagai perspektif sebenarnya, ya. Termasuk kita harus melihat sejarah, budaya, dan psikologi manusia. Ya. Berikut beberapa alasan yang mungkin menjelaskan keberagaman agama di dunia ini, termasuk di Indonesia. Yang pertama sebenarnya terkait dengan kebutuhan spiritual manusia. Manusia memiliki kebutuhan spiritual dan mungkin pencarian makna hidup, ya. Kalau kita lihat
orang-orang tua dulu kita ya belum masuk agama-agama dari Arab maupun dari Timur Tengah sana ya atau Eropa. Agama-agama muncul sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan, kematian, dan tujuan hidup. Maka muncullah agama-agama itu. Yang berikut kedua ada keragaman budaya dan sejarah. Bisa saja saya bilang ada agama suku. Ya, mungkin di Jawa ada namanya Kejawen. Ya, saya tidak tahu di tempat lain ada lagi ya. Ya, di tempat lain juga ada dan banyak sebenarnya itu juga agama tidak diakui tapi itulah aliran kepercayaan atau agama-agama suku yang memiliki sejarah, tradisi dan nilai-nilai yang unik. Agama-agama berkembang dalam konteks budaya atau sejarah tertentu ya, sejarah manusia maksudnya. Mencerminkan keragaman pengalaman manusia itu sendiri. Dan ketiga, ini yang penting sebenarnya. Pencarian makna dan tujuan. Pencarian makna dan tujuan. Agama-agama menawarkan jawaban atas pertanyaan tentang makna dan tujuan hidup, serta memberikan pedoman moral dan etika untuk menjalin kehidupan. Pencarian makna. Ya, ketika kita beragama tentunya kita mengatakan apakah agama itu bermanfaat bagi kita. Ya, tujuannya apa beragama? Ini penting sebenarnya. Kalau tujuan beragama hanya membangun komunitas, ya membangun komunitas, sudah bisa bersama-sama, ada teman, ya kan? Maknanya seperti apa? Ini penting. Dan berikutnya pengaruh lingkungan dan geografi. Faktor lingkungan dan geografi dapat mempengaruhi perkembangan tentunya agama-agama seperti kepercayaan pada Tuhan, dewa-dewa, atau kekuatan alam. Dan terakhir adalah evolusi dan perubahan. Agama-agama dapat berkembang dan berubah seiring waktu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan sosial, politik, dan budaya. Jadi keberagaman agama di dunia mencerminkan semacam kompleksitas dan keragaman pengalaman manusia. Setiap agama memiliki ajaran, ritual, dan praktik yang unik yang dapat memberikan makna dan tujuan bagi pengikutnya. Jadi sebenarnya memang secara normatif dikatakan bahwa jawaban dari Pak Pendeta adalah karena tafsir ya. Saya pikir itu normatif saja. Kalau berkaitan dengan tafsir, saya mungkin lebih condong bagaimana antara hubungan agama Kristiani dan Yudaisme. Itu punya satu Alkitab. Ini memang agak cocok. Terkait dengan tafsir, sebenarnya saya lebih condong kepada ini. Alkitab ya. Condong kepada dua agama saat ini Yahudi dan Kristiani. Kitab Yahudi dan Kristiani itu memiliki kitab yang sama di Perjanjian Lama ya ini, Kejadian sampai Meleakhi. Ya, kitab Kejadian sampai dengan Meleakhi ya. Sama persis kitabnya ya antara Yahudi dan Kristen sama persis. Nah, muncullah tafsir dari kitab ini ya. Lalu orang Kristen mengatakan Mesias adalah Yesus, maka muncullah Injil. Karena Yesus adalah Mesias, dia adalah sosok anak Allah ya dan Tuhan, yang apa yang dia sampaikan di Injil itu adalah berita sukacita dan tergabung ya menjadi satu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada, itu boleh dikatakan itu. Tapi kalau Muslim itu berbeda. Muslim berbeda. Walaupun ada di dalam Quran, Taurat, Zabur tetapi beda isinya, berbeda. Saya yakin tidak sama karena banyak hal-hal yang prinsip yang sangat berbeda. Contoh terkait dengan Mesias, Yesus yang tidak mati, yang langsung terangkat ke surga. Itu fatal. Kalau menurut saya sangat fatal dan sangat berbeda. Ya sangat berbeda. Kalau di Perjanjian Lama juga itu sangat berbeda. Ada yang berbeda. Sehingga
bukan tafsir, ya, bukan tafsir. Itu agama yang lainnya itu adalah seperti makna, pencarian makna dan tujuan, ya. Dan juga mereka mungkin ingin suatu apa suku tertentu di daerah lain atau komunitas orang pada zaman purba dulu ingin membutuhkan kebutuhan spiritual, ya. Kebutuhan spiritual terkait dengan apa, tentang kehidupan, kematian, dan tentu tujuan hidup. Berbeda. Demikian juga agama-agama yang lain yang ada di Indonesia. Saya pikir, ya, semua agama tentunya terkait dengan hal itu, ya saya pikir tidak masalah, silakan Anda dengan agamanya Anda, dan silakan Anda mungkin punya tujuan tertentu, ada makna dan tujuan, ya, pencarian makna dan tujuan dari agama tertentu yang ada di Indonesia yang Anda anut, tidak masalah. Lalu kemudian ada pertanyaan menarik juga dari Dr. Richard Lee terkait dengan, ya, bukan seperti pernyataan seperti kenapa ada yang masuk gereja dengan kasih baru pakai sepatu. Ya, coba kita dengarkan. Yang satu harus datang ke gereja dengan rapi, menggunakan sepatu terbaik. Yang satunya lagi untuk masuk ke rumah Tuhan harus melepaskan alas kaki. Yang satunya boleh minum alkohol. Yang satunya alkohol itu adalah haram. Yang satunya boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan babi. Yang satunya lagi tidak boleh makan sapi. Yang di sebelah sana lagi. Ini semua punya versinya masing-masing, Pak Pendeta. Apakah ini Tuhan nyampaikan lalu dengarnya beda-beda? Atau Sebetulnya bagaimana? kalau kita pikir, tujuannya sama nggak? Sama. Kenapa? Karena gini, kenapa yang satu bilang nggak boleh makan sapi, satu bilang nggak boleh makan babi? Intinya kan pembatasan. Betul nggak? Gitu. Ini saya nggak ngomong agama lain loh. Di agama Kristen aja, Advent nggak boleh makan babi. Nggak boleh makan babi. Oh ya? Oh, Advent nggak boleh makan babi dong. Nah, tapi Nggak makan daging atau nggak boleh makan daging? nggak makan babi, nggak minum kopi, nggak minum teh, gitu. Pokoknya hanya yang produk alamiah aja, gitu. Nggak boleh begitu-begituan. Itu Advent. Nah, Emang babi nggak alami? tapi masuk di semua aturan yang ada di Muslim, sebetulnya ada di Imamat pasal 11. Kan itu Alkitab. Oke. Al-Quran itu apa sih? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Mazmur, kan begitu. Nah itu kan semua kan adanya di Alkitab, gitu kan. Jadi peraturan-peraturan, makanya orang Muslim masuk rumah orang Advent bisa makan apa saja. Karena dia nggak mungkin ada babi, nggak mungkin ada udang yang hidup di dua alam dan lain-lain, nggak mungkin, gitu. Karena itu nggak boleh, gitu. Jadi intinya bahwa semuanya itu menuju ke sama. Cuman kembali penafsirannya. Kenapa misalnya mesti buka sepatu? Kenapa mesti pakai yang sederhana? Karena buat dia itulah yang terbaik. Pak Pendeta, kalau semuanya sama, Pak Pendeta percaya sama, kenapa nggak Pak Pendeta masuk ke Islam aja Pak Pendeta? Kan sama. Iya sama. Sebetulnya sama aja. Cuman saya senangnya Kristen. Karena babi masih enak buat saya gitu. Nah, seperti itu yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee, ya, terkait dengan hal-hal yang seperti yang dia katakan tadi. Ada yang boleh makan babi, ada yang tidak boleh makan babi, ada yang boleh minum minuman keras, ada yang tidak boleh, haram, ya, ada yang ya macam-macam, ya, tidak boleh makan sapi dan lain sebagainya. Ya, saya mau menegaskan ini harus dijawab berdasarkan jawaban iman. Harus dijawab berdasarkan Alkitab. Kebetulan dia bertanya kepada Bapak Pendeta, ya, jawablah berdasarkan Alkitab. Saya pikir, ya, luar biasa kekristenan, ya. Yesus seringkali memberikan jawab kepada murid-muridnya. Dan ini penting untuk Anda ketahui. Ketika waktu itu, ya, sebenarnya polemik masalah makanan, masalah berpakaian, masalah yang lainnya sebenarnya
terjadi sudah lama sekali. Zaman Yesus juga sering terjadi polemik, termasuk masalah makanan haram, najis, dan lain sebagainya. Lalu terjadi polemik antara pengikut Yesus dan orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi. Dan ada satu ayat yang menarik. Mungkin ini bisa memberikan jawab. Ya, kita baca dari Markus 7 ayat 18 dan 19. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 18 dan 19. Maka jawabnya, ini jawab Yesus ya. Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Ya. Dalam ayat yang lain juga mengatakan sebenarnya semua makanan itu sebenarnya tidak ada artinya. Sekali lagi saya katakan bahwa hal-hal yang terkait dengan makanan sebenarnya itu bukan untuk Tuhan. Hal-hal yang terkait dengan makanan, minuman itu bukan untuk Tuhan. Bukan. Itu untuk manusia. Jadi tidak ada hubungan makanan dengan Tuhan. Yesus berkata begini. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Ya, apa yang kamu makan hari ini, apa yang kamu minum hari ini akan masuk ke perut. Lalu akan dibuang ke jamban. Tetapi ada di ayat lain yang Tuhan Yesus katakan bahwa justru yang menajiskan apa yang keluar dari hatimu. Hatimu, amarah, kejahatan, hawa nafsu, nafsu birahi, amarah, membunuh dan lain sebagainya. Itulah yang keluar dari hati, itulah yang menajiskan sebenarnya. Oke, jadi seperti itu paling tidak saya sudah menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kenapa banyak agama, dan saya yakin banyak agama pun tidak ada masalah karena itu untuk manusia ya. Karena pencarian makna terhadap kehidupan, terkait dengan terkait dengan kematian, ya, kehidupan, ya seperti itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.